Alhamdulillahilladzi yakdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'izuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmi wa 'adah wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah. Amma ba'd faku rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kepada seluruh pengurus dari Masjid MRKR yang pada kesempatan hari ini sesuai dengan agenda biasa menghadirkan kajian di Ahad Subuh yang kami muliakan, dan kepada seluruh jamaah sekalian yang Allah mampukan hadir pada kesempatan subuh kali ini, yang sampai ke tempat yang mulia sama yang kami hormati dan kami muliakan. Hadirin umatul muslimin rahimakumullah. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah atas seluruh karunia yang Allah hadirkan, karunia yang Allah titipkan kepada kita. Salah satu karunia yang Allah hadirkan pada kesempatan kali ini adalah Allah mampukan kita untuk sampai ke tempat yang mulia. Karena tempat ini adalah tempat yang mulia, maka yang sampainya ke sini pun itu adalah pilihan dari sang pemilik kemuliaan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat ada satu ungkapan indah dari Syekh Ibnu Athaillah, la tufrihu qata'atu li'annaha barazat minka. Janganlah kalian bergembira, janganlah kalian berbahagia atas ketaatan yang kalian perbuat. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Boleh kita berbahagia tapi bukan atas ketaatan, Pak. Bolehnya kita berbahagia itu karena dipilih oleh Allah untuk berbuat ketaatan. Jadi diperbolehkannya kita berbahagia itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Karena pada hakikatnya sampainya kita ke tempat yang mulia, acara yang mulia itu adalah pilihan yang mulia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akan hilang keakuan, hilang kesombongan, bahkan boleh jadi saat pulangnya kita nanti selepas majelis ilmu, saat bertemu dengan yang tidak hadir dari pengajian, kita tidak akan merasa mulia. Kenapa? Karena sampainya kita ke tempat yang mulia itu murni pilihan dari yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang seringkali digelincirkan oleh setan sehingga keistiqomahan kita sampai ke tempat yang mulia itu serasa itu hasil kehebatan diri, hasil kemampuan diri, memanage waktu, hasil kehebatan diri, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melangkah. Padahal pada hakikatnya ini adalah bagian dari karunia, bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu saat kita merasa dipilih untuk menjadi orang yang taat, feedbacknya apa, Pak? Feedbacknya kita merasa bersyukur, merasa beruntung. Kaki yang biasa dilangkahkan untuk bermaksiat, Allah izinkan melangkah ke tempat taat. Lisan yang biasa dikotori dengan bergibah,
berfitnah, tapi lisan ini bisa keluar nama Allah yang indah. Betul, nama Allah sudah keluar pada subuh kali ini, Pak? Sudah ya, Bu ya? Mulai dari sampainya kita biqaulil hamdulillah. Begitu tadi takbiratul ihram, ada nama Allah yang indah keluar dari lisan yang kotor. Kira-kira pantas tidak, Ibu? Lisan yang kotor, tapi diizinkan Allah keluar kata-kata yang suci. Nggak pantas. Laksana sapu yang biasa dipakai di halaman, kita pakai di dalam masjid. Kira-kira pantas tidak? Tidak pantas. Maka ketidakpantasan inilah yang akan mengantarkan seseorang merasa hina di hadapan Allah sang pemilik kemuliaan. Orang yang mulia bukan orang yang merasa dirinya mulia, orang yang mulia sejatinya dia yang semakin merasa hina di hadapan Allah sang pemilik kemuliaan. Sehingga duduknya di majelis taklim, sujudnya pada subuh hari ini ataupun kemarin menjadikan dia merasakan dirinya semakin hina, semakin gak ada apa-apanya di hadapan Allah sang penggenggam kehidupannya. Dari sinilah akan hadir kebeningan hati, akan hadir satu kondisi ruhani di mana ruhani ini merasakan betapa luar biasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini duduknya kita menjadi alasan Allah Ta'ala menurunkan magfirah untuk seluruh dosa kita semuanya. Dan semoga Allah hadirkan keberkahan untuk sisa usia kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga selalu dan senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda alam Habibana wan Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada para sahabat setia, kepada para ulama sebagai pewarisnya, sebagai bentuk dari kasih sayangnya, Allah menghadirkan para ulama untuk mengestafetkan risalah yang mulia, sehingga risalah yang mulia ini sampai kepada kita. Tanpa ada estafet perjuangan, maka kita tidak akan merasakan keberadaan Allah. Kita tidak mungkin bisa sujud, bisa tilawah seperti hari ini penuh dengan kesyahduan, penuh dengan kenikmatan jika tidak ada pewaris baginda Nabi yang berjuang lahir beserta batinnya sehingga agama ini sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Semoga nanti saat kita dikumpulkan kembali oleh Allah Ta'ala di mahsyarnya, ada dalam ridhonya dan diakui sebagai umat baginda, tidak hanya sebatas diakui, tapi sampai mendapati kenikmatan syafaatul uzma daripadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini menguatkan dari apa yang tadi disampaikan oleh panitia, oleh MC, bahwa sejatinya yang mengisi pagi hari ini adalah guru kami Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Namun beliau sedang dalam kondisi perawatan sudah beberapa hari ini. Beliau tidak mengisi seluruh agendanya sehingga kami ditugaskan untuk sementara mengganti beliau pada beberapa jadwal dan kajian-kajian yang sudah terjadwalkan. Oleh karena itu kami atas nama beliau memohon maaf jika hari ini yang sejatinya dijadwalkan untuk mengisi dan bertemu bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, tapi malah tidak sesuai dengan harapan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dari semuanya, ta'diman wa takriman. Semoga Allah tetap menghadirkan pahala berlimpah, Allah tetap menghadirkan keberkahan, barokah dari seluruh
kajian pada pagi hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, tema yang diangkat adalah kemurnian hati. Kenapa kemurnian hati? Karena kita melihat begitu banyak literasi, bahkan ungkapan-ungkapan para ulama, sampai yang telah Allah buat di dalam Al-Quran, betapa pentingnya satu bagian ini, yakni tentang perjalanan hati. Betapa pentingnya dari hati ini harus dimurnikan. Kenapa? Karena rukun dari agama seluruhnya mengacu kepada hati. Kalau kita berbicara tentang keimanan dengan ilmu tauhidnya, maka ini akan menemukan satu korelasi antara keimanan dengan hati. Di mana titik temunya? Al-imanu fil qalbi. Iman itu di dalam hati. Berarti mahal dan istimewanya iman bergantung pada hatinya. Ketika hatinya baik, maka iman akan tumbuh kembang. Ketika hatinya bersih, maka keimanan itu akan menjadi istimewa adanya. Laksana ikan arwana, berapapun harganya, baik itu ratusan juta bahkan sampai angka miliaran, jika disimpan pada akuarium yang kotor, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Harga yang begitu mahal, warna yang begitu istimewa, tidak ada apa-apanya. Karena disimpan pada tempat yang tidak semestinya ada. Nah, begitulah gambaran bahwa hati ini menjadi wadah, menjadi tempat untuk keberlangsungan keimanan seseorang. Iman seorang meningkat bergantung bagaimana hatinya bersih dan tidaknya. Ketika hatinya terus dibersihkan, maka iman akan tumbuh kembang. Ketika akuariumnya terus dibersihkan signifikan, terjadwalkan, maka kira-kira ikan arwananya akan tumbuh kembang atau tidak, Pak? Jika bersih maka akan tumbuh, jika kotor, ikan arwana pun istilah kata apa? Mabok. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya arwana itu akan mati. Begitupun orang yang beriman, ada yang mati hatinya? Ada. Ternyata kematian iman itu adalah dari wadah yang sudah tidak pantas untuk menyimpan dari keimanan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Bayyinah, Allah menjelaskan ayat yang begitu familiar kita dengarkan oleh para imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Di sini ayat tentang kemurnian hati. Bahwa tidak aku perintahkan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Siapa? Jin dan manusia, tidak ada perintah yang lain. Tapi ibadahnya ibadah yang mana? Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Diperintahkan beribadah sampai pada satu kondisi mukhlis. Orang-orang yang ikhlas dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam seluruh agama yang ia jalankan dalam kesehariannya. Nah, pada hal ini ketika berbicara ibadah, maka kita akan melihat satu kondisi pikulilam hatin wanapasin. Ibadah itu pada setiap kedipan mata, wanapasin pada setiap tarikan nafas. Hari ini kita menemukan satu paradigma baru yang perlu diluruskan. Orang memisahkan antara ibadah dengan pekerjaan. Jika ibadah hanya sebatas sholat subuh yang tadi kita lakukan, kira-kira
ibadah subuh yang mana yang pantas menjadikan proposal ke Allah? Sholat subuh yang tadi, sholat subuh yang ngantuk, sholat subuh yang lupa bacaan, sholat subuh yang teringat akan utang piutang. Jika ibadah dihitung dengan sholat saja, maka kita akan menemukan angka di sana. Misalkan satu waktu sholat subuh, berapa menit itu Pak? Ada 5 menit. Taruhlah 5 menit. Jika 5 waktu berarti berapa Bu? 5 kali 5, 25 menit sehari semalam. Sementara sehari semalam berapa? 24 jam. Kita nyampein tuh ke Allah proposal 25 menit, yang 25 menit ini pun masih didiskon. Didiskon dengan ingat ke anak, didiskon saat sujud duhur, ingat pada jemuran, didiskon lagi sama pertemuan yang akan telat kita datangnya. Segala macam, belum lagi anak sebentar lagi mau liburan. Ada proposal yang mereka sampaikan, ingin liburan ke A, ke B, ke C, itu kebawa kepada sholat. Jika 25 menit dan ingat ke Allahnya itu 2 menit, sementara waktu kita berapa? 24 jam. Kira-kira pantas nggak kita ke surganya Allah Pak? Ibu? Kira-kira cukup nggak tuh jadiin kita proposal ke Allah agar kita dimasukkan Allah pada golongan orang-orang yang mukhlis? Rasa-rasanya malu ya Pak. Akan malu kita menghadap kepada Allah dengan sujud yang tadi, yang ada kelalaian di dalamnya, ada kemaksiatan di batinnya. Maka ibadah itu, kata Allah, ibadah seluruh aspek kehidupannya. Setiap kedipan matanya harus mengandung ibadah. Wanapasin dan setiap tarikan napasnya harus bernilai ibadah. Bekerjanya bernilai ibadah. Kemana-mana harus dengan ibadah. Lantas bagaimana ibadah yang diterima? Mukhlisina lahuddin. Ibadah yang diterima itu adalah ibadah dengan hati. Hati yang mana? Hati yang murni. Hati yang murni itu, jika kita merunut, maka hati murni itu la maksuda illallah. Tidak ada yang ia maksud, tidak ada yang ia tujukan kecuali hanya padamu ya Allah. Itu golongan mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Tapi kita akan membuka sedikit. Imam Nawawi di dalam kitabnya menjelaskan setidaknya ada 3 kategori Bapak Ibu sekalian tentang orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang murni hatinya. Yang pertama, ikhlas pada golongan awam, golongan paling rendah dalam kategori keikhlasan. 1, ikhlas yang paling rendah itu dia beribadah kepada Allah, tapi ingin dikonversi ibadahnya dengan kepentingan dunianya. Ternyata itu masih pada golongan orang yang ikhlas. Contoh, ada nih biasa di kita, kalau lihat media sosial, bacakan wirid ini, nanti lihat 2 hari 3 hari ke depan hutangmu lunas. Bacakan surat ini, gitu ya Bu ya. Nanti jabatanmu akan naik. Contoh semakin sederhana nih, yang sudah sangat familiar di masyarakat.
Baca Waqiah selepas subuh agar rizkimu semakin banyak. Sujudlah pada duhamu, karena sujud di duha menarik untuk rezekimu. Sujudlah pada tahajudmu, maka Allah akan permudah seluruh urusan duniamu. Sepanjang itu dikonversi kepada dunia, tapi ibadahnya kepada Allah, ini kata Imam Nawawi masih pada golongan ikhlas. Ikhlas tapi di golongan paling rendah. Apakah boleh? Tentu boleh. Kenapa ini dibuatkan kategorinya oleh Imam Nawawi? Dimasukkan pada golongan ikhlas, berarti boleh seperti itu. Cuman yang dibutuhkan itu adalah peningkatan. Betul Bapak Ibu sekalian, kita punya dunia ingin meningkat atau ingin menurun? Ingin meningkat ya Bu ya? Ibu sering musyawarah dengan Bapak, Pak, kita ini kan sekarang anak kita udah 2 nih. Masa iya anak 2 kendaraannya tidak ganti? Nah ini ada ingin pertumbuhan, ingin ada peningkatan. Begitu anak 3, ganti lagi nggak Bu? Ganti lagi, Pak. Anak kita udah 3 nih, kalau naik motor nanti malah ditilang polisi. Kebanyakan satu motor kita berlima, harus ada kendaraan yang nambah rodanya. Kita ingin meningkat. Anak kita nih udah mulai gede Pak, maka pemasukan harus meningkat. Jadi meningkat itu penting. Begitupun dalam ibadah. Dunia ini begitu cepat perubahannya. Ada peningkatan, media semakin meningkat. Dahulu acara pengajian seperti ini sudah tidak mungkin orang di luar kota bisa ikut menikmati kajian. Tapi hari ini lewat live streaming, orang di luaran sana bisa mendengar, bisa melihat bahkan mungkin bisa berinteraksi pada akhirnya. Ini ada peningkatan. Jika iman tidak meningkat, jika keikhlasan tidak meningkat, maka kita akan babak belur. Digerus zaman. Nggak dapat apa-apa saat kita pulang, saat kita menghadap kepada Rabbul Izzah, kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ikhlas yang paling rendah, dia beribadah kepada Allah, tapi untuk kepentingan dunianya. Yang kedua, golongan ikhlas di taraf menengah. Ini masih dikategorikan orang ikhlas, dia beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya menjadikan proposal untuk surga saat pulangnya. Ini ranah ikhlas, tapi pada kategori apa Pak? Menengah. Tadi paling bawah, sekarang yang tengah. Ibadah karena surga, ibadah karena takut neraka. Ini masuk kata Imam Nawawi pada kategori keikhlasan. Ada roja, ada khauf. Dia penuh harap dari ibadahnya ini, Allah golongkan, Allah layakan saat kepulangan di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dengan ibadahnya hadir khauf, dia takut nanti saat pulang dia mendapatkan kemurkaan pada neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada roja, ada khauf. Nah, ibadah yang ini digolongkan ibadah yang ikhlas, ibadah yang murni hatinya, tapi pada golongan yang kedua, pada golongan kemurnian yang kedua. Dan ini pun bisa menjadi barometer kita, pada golongan mana kita hari ini? Pada golongan yang pertamakah, pada yang paling rendah, ataukah pada yang kedua? Ibadah karena surganya Allah Ta'ala, ibadah karena takutnya akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang terakhir, golongan yang terakhir, kata Imam Nawawi, orang-orang pada golongan mukhlis itu, orang-orang yang ikhlas, yang murni hatinya adalah ibadah yang semata-mata karenamu ya Allah. Ibadah yang tidak ada maksud yang lain kecuali hanya untukmu ya Allah. Gambaran ini ada pada satu manusia istimewa, salah satu kekasih Allah pada kalangan akhwat perempuan, yakni Siti Robiah Al-Adawiyah. Yang sampai kita mengenal kisahnya, bagaimana ia bermunajat kepada Allah, ya Allah, jika ibadahku karena surgamu, maka hancurkan surga itu ya Allah. Jika ibadahku karena takut akan nerakamu, maka bakarlah aku di nerakamu ya Allah. Saking mahabbah, saking hadir cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran cinta. Kita mungkin merasakan ya Bapak Ibu sekalian tentang apa? Tentang cinta. Contoh sederhana. Ibu sebegitu cintanya sama anak, suka ingat gak Bu ke anak? Misalkan anak ibu suka telur dadar, dan hari ini ada di pesantren tuh anak ibu. Dan ibu saat di dapur bikin telur dadar, tangannya bergerak memasak, pikirannya di mana Bu? Di anak. Saking mahabbah, saking cintanya, jasadnya, fisiknya sedang memasak, tapi pikirannya nggak ada di sana. Nah, ini tentang mahabbah. Maka seseorang yang ketika lahiriahnya sujud, tapi hatinya ingat kepada yang mengizinkan dirinya sujud, betapa kenikmatan ini akan menghadirkan ketenangan, ketentraman, kesahduan. Kan ibu-ibu mah Pak, dia mampu saat memasak air matanya keluar. Bukan karena bawang. Dan bukan sedih karena katel yang belum ganti. Tapi air mata keluar teringat kepada siapa yang menyukai dari masakannya. Mampu seperti itu. Seperti bapak yang ingat akan istrinya saat di perantauan, saat kita berjibaku banting tulang, tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk anak istri di kampung halaman. Apa yang terjadi? Dia merasakan batinnya itu ada di kampung halaman, di tujuannya. Kenapa? Itulah kekuatan hati, fisik dimanapun, prediksi. Ini resiko-resiko yang ada. Berangkat kalau ingat kecelakaan, berangkat kalau ingat bengkaknya keuangan, berangkat kalau ingat macetnya, kira-kira berangkat nggak Pak? Nggak akan berangkat ya Ibu? Mau bepergian, kita melihat 3 alasan yang tadi. 1, macet. Alasan kedua, sayang duit. Nanti pengeluarannya gede. 3, lihat berita di media, kecelakaan di tol A, kilometer A, kecelakaan di daerah B, segala macam. Ketika yang terpikirkan ini, kita nggak akan jalan tuh. Tapi buktinya tiap tahun yang mudik banyak atau sedikit? Banyak. Padahal resikonya juga banyak, tapi tetap mudik. Kenapa? Karena hatinya telah sampai di kampung halaman. Resiko kecelakaan, dia udah gak pikirin tuh. Resiko uang pengeluaran, dia gak pikirin. Resiko kemacetan,
dia siap dengan konsekuensinya. Kenapa? Karena hatinya telah sampai di kampung halaman. Maka orang yang telah sampai hatinya dengan kemurnian hati itu sendiri kepada sang pemilik kemurnian yakni Allah Maha Suci, apapun episodenya, mau macet keuangannya, mau apa lagi? Mau besar biaya hidupnya, resiko dapur yang sulit dikendalikan, anak sebagai ujian, suami yang menjadikan penuh dengan kecemasan, semuanya ia nikmati karena hatinya sampai kepada sang pemiliknya. Laksana orang jatuh cinta, jarak itu sudah tidak jadi halangan, betul ya Bu? Jarak udah gak jadi halangan tuh. Berapapun biayanya, untuk sampai kepada yang dicintainya, dia nggak peduli. Yang penting nyampe, dia melayakkan diri agar sampai bisa bertemu. Maka orang pada golongan ikhlas tertinggi, la maksuda illallah. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Bagaimana cara menumbuhkan ini? Saya teringat dari lisan guru kami Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman sering kali menyampaikan, untuk meningkat kita butuh kesadaran utuh. Kesadaran utuh yang mana? Sadar diri siapa kita ini sejatinya. Jika sadar bahwa kita ini sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik, ini akan memupuk, akan meningkat dari sisi keikhlasan manusia. Bagaimana caranya kita menyadarkan diri bahwa kita ini adalah sebagai seorang makhluk? Contoh nih Pak, Bu, lihat ke depan ya. Ini apa? Air minum dalam kemasan. Ulangi Bu, ini apa Bu? Air minum dalam kemasan. Ini ada atau tidak ada Pak? Ada. Tadinya ada atau tidak? Bapak? Tadinya ini ada atau tidak? Tidak ada. Sekarang jadi ada. Berarti keberadaan air minum dalam kemasan ini adanya hasil diadakan. Betul? Ini ada karena diadakan. Dan kaidah tauhidnya, setiap yang ada hasil diadakan pasti akan tiada. Diulangi. Ini ada Bapak Ibu sekalian? Ada. Tadinya ada atau tidak? Tidak ada. Hari ini ada, berarti keberadaannya hasil mengadakan. Dan kaidahnya setiap yang ada, adanya hasil mengadakan pasti akan tiada. Contoh lagi, Bapak Ibu sekalian sekarang hari ini ada ya, jasad kita ada, ruh kita ada, nyambung ya. Adanya kita, coba 100 tahun yang lalu kita ada nggak tuh? Nggak ada. Hari ini ada, berarti keberadaan kita hasil mengadakan. Dan setiap yang ada hasil mengadakan pasti akan tiada. Inilah pada ranah la ilaha illallah la maujuda illallah. Ini belajar memurnikan hati. Masukkan kepada kehidupan. Ibu suka ngalamin sedih nggak Bu? Sedih. Bapak sering merasakan kesedihan? Nah, pertanyaan berikutnya, kesedihan itu kan ada ya. Bapak menjawab sering, Ibu menjawab suka, berarti ada kesedihan itu. Pertanyaannya, itu kesedihan tadinya ada nggak sih Bu? Tidak ada. Sekarang ada.
Berarti kesedihan itu hasil mengadakan. Setiap yang ada hasil mengadakan pasti akan tiada. Maka saat ibu merasakan kesedihan, bapak merasakan ratapan tangisan, sadari bahwa keberadaan kesedihan itu hasil mengadakan dan pada akhirnya itu akan tiada. Dan pada puncaknya, setiap yang ada hasil mengadakan lalu tiada, hakikatnya tidak ada. Nah, kita punya kekayaan. Kekayaan itu ada atau tidak? Ada. Berarti keberadaan kekayaan hasil mengadakan. Kira-kira ujungnya ada atau tiada? Tiada. Boleh jadi nanti pindah ke ahli waris karena kematian kita, atau kita masih hidup ternyata keuangan itu dicuri, nauzubillah misalkan. Pokoknya setiap yang ada hasil mengadakan pasti akan tiada. Dan yang ada hasil mengadakan terus tiada, hakikatnya tidak ada. Maka makhluk itu jika sadar bahwa dirinya makhluk, dia tidak akan sombong. Kenapa? Karena dia sadar betul adanya hasil mengadakan dan akan tiada. Dan ia pun meyakini yang hasil mengadakan terus tiada, hakikatnya tidak ada. Sehingga kesombongannya luluh lantak dengan pemikiran yang utuh, luluh lantak dengan kemurnian di dalam hatinya. Ini kesadaran yang perlu kita bangun agar hadir ketentraman di dalam batin, melangkah dalam kehidupan penuh dengan ringan adanya. Maka ketika hadir keikhlasan, ikhlas ini di atas mahabbah, di atas rasa cinta, maka perlu dipupuk, dan ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang ikhlas, ibadah yang murni hatinya, la maksuda illallah. Nah itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan.